Buruh para menteri jangan jadi provokator, siap-siap resesi. Kami minta para menteri jangan jadi provokator. Datang ke Indonesia keluar setelah pulang dari luar negeri, mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah. Kenapa kau berbicara kepada rakyat? Tugasmu adalah meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, tetap BBM murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, jaminan sosial. Bukan tugasmu para menteri memprovokasi bahwa rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Kamu yang harus siap-siap. Kamu siap miskin atau tidak? Kami rakyat sudah terlalu miskin. Sudah tidak perlu ucapan-ucapan provokasi. Inflasi makanan sudah 11,5% sebelum BBM naik. Dengan BBM naik, perkiraan saya inflasi makanan sampai akhir tahun bisa 15%. Itu buat rakyat kita berat sekali. Karena upah minimum tahun lalu hanya boleh rata-rata 0,3%. Jadi ini pemerintah sadis banget. Upah hanya boleh naik 0,3%. Inflasi makanan nyaris 15%. Itu program pemiskinan massal namanya. Coba Anda bayangkan, di tengah mengeluh fiskal berat, tahu-tahu tim muncul perintah, ganti semua mobil pejabat menjadi mobil listrik. Ini logika mana? Pernahkah kita mendengar bahwa pemerintah sejak COVID itu menjadi prihatin dengan keadaan ekonomi? Tidak pernah. Pernahkah pemerintah melakukan pemotongan anggaran yang tidak penting? Tidak pernah. Nah, jadi mereka berfoya-foya, betul berjoget, mereka berjoget di tengah rakyat yang kesusahan. Kemudian rakyat yang datang menonton joget dikasih permen di luar pagar sana. Itu kira-kira gambaran negara seperti ini. Tapi Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia mengkritik para menteri yang memberikan peringatan resesi kepada rakyat. Ketua KSPI Said Iqbal menyampaikan itu pada demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu 12 Oktober yang di hadapan ribuan massa aliansi buruh yang hadir. Menurut Said, menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, harga bahan bakar minyak tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial. Dia yang juga menjabat sebagai ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut. Lebih lanjut, Said menyebut pihaknya lebih setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal Indonesia akan bertahan di tengah krisis global. Saya tidak secara gamblang menyebut menteri yang dimaksud, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan. Orang yang akrab disapa Ani itu memperkirakan itu berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Sentral di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi. Ani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi sehingga ancaman resesi kian sulit dihindari. Menurut catatannya, suku bunga acuan Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022, sementara Amerika Serikat yang sudah naik 300 BPS sejak awal tahun. Buruh para menteri jangan jadi provokator, siap-siap resesi. Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia mengkritik para menteri yang memberikan peringatan resesi kepada rakyat. Ketua KSPI Said Iqbal menyampaikan itu pada demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu 12 Oktober yang di hadapan ribuan massa aliansi buruh yang hadir. Menurut Said, menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, harga bahan bakar minyak tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial. Dia yang juga menjabat sebagai ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut. Lebih lanjut, Said menyebut pihaknya lebih setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal Indonesia akan bertahan di tengah krisis global. Saya tidak secara gamblang menyebut menteri yang dimaksud, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan. Orang yang akrab disapa Ani itu memperkirakan itu berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Sentral di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi. Ani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi sehingga ancaman resesi kian sulit dihindari. Menurut catatannya, suku bunga acuan Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022, sementara Amerika Serikat yang sudah naik 300 BPS sejak awal tahun. Mahfud MD beri tamparan keras ke Jokowi, perhatikan demokrasi yang tidak baik-baik saja.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tak sehat dan tak dalam kondisi yang baik. Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja, kata Mahfud dalam acara puncak HUT ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Mahfud mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekedar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya maka sulit untuk terpilih. Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi nggak punya uang, nggak bisa kepilih. Itu kata Pak Bahlil tadi, kata Mahfud. Melihat itu, Mahfud mengklaim hampir 92% calon kepala daerah yang tersebar Melihat itu, Mahfud mengklaim hampir 92% calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh Cugong untuk maju di pilkada. Imbasnya setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada Cugong yang membiayainya tersebut. Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84% kepala daerah terpilih karena Cugong. Itu angka dari KPK, kata Mahfud. Demokrasi kita nggak sehat, demokrasi jual beli. Lanjutnya, di sisi lain Mahfud juga mengklaim tak pernah mengeluarkan uang saat menjabat sebagai menteri sebanyak 3 kali, sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan tak berniat untuk memperkaya diri sendiri, padahal ia mengatakan potensi untuk memperkaya diri sendiri sangat besar ketika masih menjabat sebagai ketua MK. Kalau saya mau, Pak, jadi ketua MK adili 390 kasus pilkada. Kalau saya 1 orang, 1 miliar dia gampang. Orang mau menang pilkada kalau saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang, ujar Mahfud. Mahfud lantas berefleksi bahwa uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia menjadi tenang. Terlebih lagi uang itu diperoleh dengan cara yang tak benar. Kalau kamu peroleh suatu secara tak benar, tidurnya nggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal, sesudah tak punya backing, jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan Ibu Mahfud. Marah ke Jokowi. DPR minta stop dulu pembangunan infrastruktur daripada naikkan harga BBM. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka meminta pemerintah mempertimbangkan menyetop dulu proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Hal tersebut agar menghemat anggaran daripada menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Sebelumnya ramai rencana kenaikan harga BBM yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pekan depan. Kenaikan harga BBM diharapkan menekan beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah menyentuh angka 520 triliun. Kami sudah sarankan sejak awal, tunda dulu pembangunan infrastruktur yang belum mendesak. Seperti pembangunan ibu kota negara, jangan memaksakan diri apalagi menggunakan APBN, tegas Amin. Legislator dari fraksi PKS juga menyoroti adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan justru memberikan beban yang begitu berat bagi APBN. Juga jangan muncul lagi kasus seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ujung-ujungnya melanggar janji Presiden untuk tidak menggunakan APBN dan terjadi pembengkakan biaya yang sangat besar, ujarnya. Menurutnya, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM yang menjadi beban rakyat kecil. Jangan sampai akibat kebijakan pemerintah yang salah kaprah, rakyat lagi yang harus menanggung dampaknya, tandasnya.